Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi kami akan menjelaskan, memaparkan, serta mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah kami buat, di mana ini merupakan mata kuliah praktikum analisis perancangan berorientasi objek dengan judul yang kami angkat adalah sistem penjualan handphone, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Akbil Fatako, kemudian Atika Auliana Putri, kemudian Indra Tiara Saputra, kemudian Muhammad Vandra Eka Pratama, dan yang terakhir Stella Febriani. Baiklah, langsung saja ke penjelasan yang pertama, akan langsung dijelaskan oleh saudara-saudari Atika. Pada saudara Atika, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dan use case dari proyek kelompok kami, yaitu sistem penjualan handphone. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram yang terdapat pada proyek kami yaitu login, admin, konsumen, data handphone, kasir, laporan, dan transaksi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang kelas login. Kelas login memiliki method validation dan memiliki objek username dan password. Kelas admin memiliki objek ID admin dan nama admin, dan memiliki metode add, delete, dan edit. Selanjutnya, kelas konsumen memiliki ID konsumen dan nama konsumen dan alamat konsumen pada objeknya, dan memiliki metode input. Nah, pada kelas data handphone memiliki objek kode handphone, nama handphone, harga, dan stok, dan memiliki metode update, edit, dan delete. Selanjutnya, kelas kasir memiliki objek ID kasir, nama kasir, dan nomor handphone kasir, dan memiliki method operation. Selanjutnya, kelas laporan memiliki objek periode, jumlah transaksi, jumlah konsumen, jumlah terjual, dan jumlah tersisa, dan memiliki metode loop. Dan terakhir, yaitu kelas transaksi. Kelas transaksi memiliki objek ID transaksi, ID kasir, ID konsumen, kode handphone, dan subtotal, dan memiliki metode update, edit, dan delete. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Ini merupakan diagram dari use case dari proyek kelompok kami, yaitu ada pembeli, kasir, dan admin. Pembeli dan kasir melakukan transaksi, kasir melakukan input data, admin dan kasir melakukan login, dan admin dan kasir membuat laporan. Sebagai penjelasannya, dari skenario use case kami yaitu 1. Transaksi. Aktor melakukan transaksi pembelian handphone yang ingin dibeli. Sistem mencatat beberapa informasi tentang barang yang akan dibeli. Selanjutnya, yang kedua, input data. Aktor menginput data dari transaksi pembeli, dan sistem menampung informasi mengenai pembelian yang ada. Selanjutnya, login. Aktor, pengguna membuka halaman login, sistem menampilkan halaman login. Pada aktor, pengguna mengisi username dan kata sandi, dan pada sistem memverifikasi username dan kata sandi yang telah terdaftar atau tidak. Selanjutnya, laporan. Pada laporan, aktor melakukan pengecekan laporan, dan pada sistem menampilkan seluruh laporan yang ada.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kandidat kelas. Secara kasar, kandidat kelas dapat diambil dari kata benda yang ada atau sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Dari sistem penjualan handphone, kategori objek pertama, objek fisik, nama objek handphone perlu, komputer tidak perlu. Kategori objek kedua, transaksi, nama objek pembelian handphone perlu. Kategori objek ketiga, butir yang terlibat pada transaksi, nama objek handphone perlu, laporan tidak perlu. Kategori objek keempat, peran, nama objek user atau kasir perlu, admin perlu, dan pembeli perlu. Kategori objek kelima, piranti, nama objek komputer tidak perlu. Kategori objek yang keenam, proses, nama objek pembelian handphone perlu. Dan kategori yang terakhir yaitu ketujuh, katalog, nama objek daftar harga handphone perlu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario dan mendeskripsikan bagaimana entitas dalam sistem berinteraksi, termasuk pesan yang digunakan saat interaksi. Gambar berikut adalah gambar sequence diagram. Untuk sequence diagram login, admin atau kasir memilih form login, kemudian form login mengeluarkan output menampilkan form login, dan selanjutnya admin atau kasir menginput username dan password. Sistem akan memvalidasi username dan password tersebut. Jika username dan password salah, maka output yang dihasilkan oleh form login yaitu pesan error. Dan selanjutnya admin atau kasir diarahkan untuk menginput kembali data username dan password. Selanjutnya login berhasil. Maka menu utama akan menghasilkan output menampilkan menu utama. Untuk sequence diagram data handphone, konsumen memilih form data handphone. Selanjutnya form data handphone menghasilkan output menampilkan form data handphone, dan form data handphone akan menginput data handphone. Kasir akan menghasilkan output menampilkan data. Selanjutnya, form data handphone akan menghasilkan output data handphone tampil. Untuk sequence diagram transaksi sendiri, kasir memilih form transaksi. Form transaksi menghasilkan output menampilkan form transaksi, dan form transaksi menginput transaksi konsumen. Selanjutnya, form transaksi menghasilkan output input data transaksi konsumen, sehingga inputan yang dihasilkan simpan data. Sequence diagram laporan. Admin memilih form laporan. Form laporan menghasilkan output menampilkan form laporan. Admin mengklik button print. Selanjutnya, form laporan menginput cetak laporan, sehingga kasir akan menghasilkan output menampilkan lembar laporan. Sequence diagram logout. Admin atau kasir memilih form logout. Selanjutnya, sistem memvalidasi. Jika logout gagal, maka admin atau kasir memilih logout kembali, dan selanjutnya logout berhasil, maka akan menampilkan menu utama. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kolaborator diagram. Untuk yang pertama, collaboration diagram login. Di sini ada kasir, form login,
dan menu utama. Yang pertama, dari kasir memilih form login di form login. Selanjutnya, yang kedua, dari form login menampilkan form login kepada admin. Selanjutnya, yang ketiga, admin memasukkan username dan password. Dan yang keempat, form login akan memvalidasi username dan password yang dimasukkan admin. Jika validasi salah, maka akan menampilkan pesan error pada admin. Selanjutnya, yang keenam, admin akan memasukkan input kembali kepada form login. Dari form login, yang ketujuh, login berhasil dan masuk ke menu utama. Selanjutnya, yang kedelapan, dari menu utama menampilkan menu utama. Yang kedua, yaitu collaboration diagram data handphone. Di sini terdapat konsumen, form data handphone, dan kasir. Yang pertama, dari konsumen memilih form data handphone di form data handphone. Dari form data handphone menampilkan form data handphone pada konsumen. Selanjutnya, langsung dari form data handphone. Yang ketiga, data handphone kepada kasir. Selanjutnya, yang keempat, dari kasir menampilkan data kembali ke form data handphone. Selanjutnya, yang kelima, form data handphone menampilkan data handphone kepada konsumen. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu collaboration diagram transaksi. Di sini terdapat kasir, form transaksi, dan konsumen. Yang pertama, dari kasir memilih form transaksi. Selanjutnya, dari form transaksi, yang kedua, menampilkan form transaksi kepada kasir. Maka dari form transaksi yang ketiga, memasukkan data transaksi kepada konsumen. Dan kembali lagi ke form transaksi. Yang keempat, menginput data transaksi konsumen kepada kasir. Dan yang kelima, dari kasir menyimpan data transaksi yang telah dilakukan. Yang keempat, collaboration diagram laporan. Di sini ada admin, form laporan, dan kasir. Yang pertama, dari admin memilih form laporan. Selanjutnya, dari form laporan, yang kedua menampilkan form laporan kepada admin. Dan selanjutnya, yang ketiga, dari admin mengklik button print, yaitu ngeprint bentuk laporan tadi. Selanjutnya, dari form laporan, yang keempat, cek laporan kepada kasir. Dan dari kasir menampilkan menu utama kembali. Dan yang kelima, yaitu collaboration diagram logout. Di sini ada admin dan form logout. Yang pertama, dari admin memilih form logout. Dan selanjutnya, dari form logout yang kedua memvalidasi kepada admin. Dan yang ketiga, jika validasi gagal maka akan menampilkan logout gagal. Yang keempat, dari admin memilih form logout kembali. Dan selanjutnya yang kelima, logout berhasil. Dan dari admin yang keenam kembali menampilkan menu utama. Dan yang selanjutnya yaitu inheritance. Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada
pada suatu kelas baru. Berikut inheritance sistem penjualan handphone. Untuk yang pertama yaitu ada kelas admin, terdiri dari admin dengan integer 50 yaitu primary key. Selanjutnya yaitu ada password varchar 50 dan username dengan varchar 50 dengan metode yaitu login, kelola data, dan logout. Turunan dari kelas admin yaitu kelas pembeli dan kelas kasir. Untuk kelas pembeli ada ID pembeli dengan integer 50, foreign key, dan nama pembeli varchar 50 dan alamat pembeli varchar 50 dengan metode insert. Untuk kelas kasir ada ID kasir dengan integer 50, primary key, dengan nama kasir varchar 50, alamat kasir varchar 50 dengan metode transaksi. Turunan dari kelas kasir ada kelas pembeli dan kelas handphone. Untuk kelas pembeli ada kode pembelian dengan integer 50 primary key, kode harga integer 50 primary key, kode handphone integer 50 foreign key, dan total integer 50 dengan metode yaitu insert, update, delete. Untuk kelas handphone dengan kode handphone integer 50 foreign key, nama HP varchar 50, tipe HP varchar 50, stok integer 50 dengan metode insert, update, delete. Dan turunan dari kelas handphone ada kelas harga handphone, terdiri dari kode harga integer 50 primary key, kode handphone integer 50 foreign key, harga integer 50 dengan metode insert, delete, update. Dan yang selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan serta deskripsi atau penggambaran dari kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewarisan dan hubungan lainnya. Berikut kelas diagram pada proyek ini. Untuk itu dari kelas admin dengan ID admin integer 50 primary key, password varchar 50, username varchar 50 dengan metode login, kelola data, logout. 1 ke 0 kelas pembeli, ID pembeli integer 50 foreign key, nama pembeli varchar 50, alamat pembeli varchar 50 dengan metode insert. 1 ke 0 ke kelas handphone dengan kode handphone integer 50 foreign key, nama handphone varchar 50, kode handphone varchar 50, stok integer 50 dengan metode insert, update, delete. Dari kelas handphone 1 ke 0 ke kelas harga handphone dengan kode harga integer 50 primary key, kode handphone integer 50 foreign key, harga integer 50 dengan metode insert, delete, update. Dan kembali ke kelas pembeli, ke kelas pembelian. Dari kelas pembelian 1 ke 0. Kelas pembelian terdiri dari kode pembelian integer 50 primary key, kode harga integer 50 primary key, kode handphone integer 50 foreign key, total integer dengan metode insert, update, delete. Dan selanjutnya kelas kasir 1 ke 0 ke kelas pembelian. Kelas kasir terdiri dari ID kasir
integer 50, primary key, nama kasir, varchar 50, alamat kasir, varchar 50 dengan metode transaksi. Dari kelas kasir ke kelas handphone 1 ke 0, dan kelas handphone juga terdiri dari kode handphone, integer 50, foreign key, nama handphone, varchar 50, kode handphone, varchar 50, stok integer 50 dengan metode insert, update, dan delete. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fandar Eka Pratama dari Sistem Informasi A 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dan state diagram. Nah, langsung saja. Yang pertama ada activity diagram. Tentunya pada activity diagram ini kita akan menjelaskan tentang alur-alur dari sistem maupun dari orang-orang yang memang menggunakan sistem tersebut. Nah, untuk activity diagram yang pertama itu ada activity diagram login. Di sini bisa kita ketahui ada admin atau kasir yang berhubungan langsung dengan sistem. Nah, yang pertama pastinya akan bertemu dengan initial state. Yang pertama nantinya admin atau kasir akan membuka sistem. Kemudian pada sistem akan menampilkan view form login. Nah, admin atau kasir nantinya akan memasukkan username dan password. Seandainya untuk username dan password tersebut divalidasi, apabila nantinya error, maka sistem akan kembali ke username dan password. Tetapi seandainya setelah divalidasi pesan itu benar, maka akan dilanjutkan ke login. Dan login tersebut berhasil dan akan muncul menu utama pada sebuah sistem. Oke. Yang kedua ada activity diagram data handphone. Untuk activity diagram data handphone ini yang berhubungan langsung adalah konsumen. Konsumen yang nantinya akan membeli handphone. Nah, di sini yang pertama ada initial state. Initial state yang pertama nantinya akan bertemu dengan pilih menu handphone. Konsumen tentunya nantinya akan memilih handphone yang akan dibelinya. Kemudian nantinya sistem akan menampilkan form data handphone. Dan setelah menu handphone berhasil, nantinya sistem akan mengarahkan kepada data handphone. Nah, apabila tidak lanjut, maka pesannya error. Tapi seandainya nantinya berhasil, sistem akan menampilkan data-data handphonenya dan data handphonenya akan tampil. Nah, kemudian ada yang ketiga ada activity diagram transaksi. Dari namanya kita tahu berarti nantinya akan melakukan transaksi. Dan yang akan melakukan transaksi tentunya kasir dan konsumen. Tapi yang berhubungan langsung dengan sistem otomatis nantinya si kasir. Nah, bisa kita lihat di sini si kasir melakukan initial state yang pertama untuk memilih menu transaksi. Kemudian sistem akan menampilkan menu transaksinya. Nah, setelah itu kasir akan menambah data transaksi ke dalam sistem. Kemudian sistem akan menampilkan form transaksinya dan kemudian maksudnya kasir akan menginputkan data transaksi konsumen yang ingin membeli handphonenya. Nah, kemudian datanya akan disimpan pada sistem. Oke, yang keempat ada activity diagram laporan. Nah, di sini perlu kita ketahui sebelumnya tadi kan ada simpan data pada sistem. Kenapa sih transaksi itu nantinya disimpan di sistem? Karena nantinya akan dicetak seperti di activity diagram laporan yang satu ini. Di sini yang nomor 4 ada activity diagram laporan. Nah, yang akan menerima laporan nantinya adalah admin dan yang berhubungan dengan sistem pun admin. Nah, di sini admin akan bertemu initial state yang pertama yaitu lanjut ke pilih menu laporan. Pada pilih menu laporan ini sistem akan menampilkan halaman laporannya. Laporan apa aja sih yang sudah ada, transaksi apa aja sih yang sudah ada. Kemudian seandainya admin ingin print atau ingin cetak laporan, di sini sistem diadakan sebuah
button print untuk dicetak laporannya menjadi hard copy. Oke, selanjutnya yang kelima adalah activity diagram logout. Setelah tadinya ada login, tentunya ada logout. Nah, untuk logout sendiri pastinya sama kayak login, yang berhadapan langsung dengan sistem adalah admin atau kasir. Nah, admin atau kasir yang pertama ada initial state. Admin atau kasir akan memilih menu logout. Nah, dari sistem nantinya akan submit logout, di mana untuk submit logout ini seandainya berhasil, nantinya admin atau kasir akan bertemu dengan page login. Tapi kalau seandainya gagal, otomatis nantinya ada pemberitahuan atau kembali ke menu utama. Oke, mungkin itu untuk activity diagram. Sekarang saya akan menjelaskan tentang state chart diagram atau state diagram biasanya. Ya, untuk state chart diagram ini hanya ada satu. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama initial state memilih data handphone. Nah, ini otomatis kan konsumen akan memilih data handphone, ingin membeli handphone apa. Kemudian kasirnya nanti akan cek stok handphone. Seandainya tidak valid, nantinya atau barangnya kosong, seandainya nantinya kasir akan bilang ke konsumen kalau handphone itu kosong. Tapi seandainya valid, nantinya laporan untuk pembeliannya akan diinputkan oleh si kasir itu kepada sistem, dan nantinya bisa dicetak laporannya oleh si admin. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua bagian, yaitu komponen diagram dan juga deployment diagram. Kita masuk ke bagian komponen diagram, di mana komponen diagram atau diagram komponen ini merupakan sebuah gambaran, struktur, dan juga ketergantungan antar kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Jadi komponen diagram dari sistem yang kami buat terdapat 7 komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada konsumen, yang kedua itu ada data handphone, kemudian ada transaksi, dan transaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu kasir dan admin, kemudian ada login, dan terakhir itu ada laporan. Baiklah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deployment diagram, di mana deployment diagram ini merupakan salah satu model diagram dalam bentuk UML untuk mengarahkan artefak dalam node. Deployment diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan juga mendokumentasikan proses yang terjadi, sehingga untuk lebih mempermudah para user untuk melihat proses yang terjadi. Baiklah, jadi untuk deployment diagram ini terdapat personal komputer, yang kemudian personal komputer ini dikelola oleh admin, di mana juga terdapat web server, yang di mana di dalam server ini terdapat Apache Tomcat. Baiklah, sekian presentasi, penjelasan, serta pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami Ari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.